Assalamualaikum Sobat penggemar kisah-kisah inspiratif. Tahukah kamu bahwa tidak ada orang yang terlahir bodoh? Kisah berikut ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kalian. Tonton sampai tuntas, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe semoga dikaruniai putra-putri yang cerdas. Amin. Si anak batu, dalam kisah ini adalah julukan saja bagi remaja ini yang tumbuh tidak seperti pemuda lain seusianya. Dalam pembelajaran ia selalu agak telan dibanding teman sekelasnya. Pemuda ini adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, ia tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya serta memiliki kemandirian yang tinggi. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Syaban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Kabilah yang berasal dari Al-Askalan. Adakah yang tahu namanya yang terkenal? Ya, ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Askalani. Ibnu Hajar berarti anak batu sementara Askalani adalah nisbat kepada Askalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Gaza. Suatu ketika, saat ia masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolahnya. Hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut, lalu bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu ia pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air. Ini kan batu? Kenapa hanya terkena tetesan air yang terus-menerus bisa berlubang seperti ini? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu jika ia diasah terus-menerus maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia lihat. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwanya, sang guru pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah itu. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah 1. Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, 2. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 3. Al-Ishabah fi Tamyizis Sahabah, 4. Tahdzibut Tahdzib, 5. Ad-Durarul Kaminah, 6. Takhliqut Talik, 7. Imbaul Gumr bi Anbail UMR dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam Asy-Syakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan dirayat atau kajian. Pelajarannya kisah Ibnu Hajar si anak batu di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa, tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu baru luar biasa. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri dan ada kata motivasi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat nantikan kisah-kisah inspiratif berikutnya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.